نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa KKJ Kamis Kajian Jabar 5 dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KKJ edisi hari ini tanggal 19 November 2020 bersama saya Jandriko Abdul Salam Sadik akan bertemakan tentang menyingkap kekaburan tentang Imam Mahdi yang akan diungkap secara detail oleh Bapak Mubalik Rahmadi Rahmat Ali. Bapak Mubalik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mantap. Siap untuk kajian ini, Pak? Insyaallah. Insyaallah, mantap. Nah, pemirsa KKJ, sebelum kita memulai edisi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan doanya akan dipimpin oleh Bapak Mubalik Rahmadi. Bapak Mubalik, silakan memimpin doa, Pak. Baik, doa dimulai. Rabbana taqabbal minna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doanya sudah selesai. Nah, pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu yang ada di caption di bawah layar Anda. Nah, oke, pemirsa pasti penasaran dong, apa sih yang menjadi kekaburan dalam penafsiran siapa itu Imam Mahdi? Atau mungkin ada pemirsa yang masih penasaran apa atau siapa itu Imam Mahdi, tujuannya apa? Nah, maka tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja bahas bersama Bapak Mubalik. Bapak, nah sebelum kita masuk ke topik utamanya, alangkah baiknya mungkin menurut saya sih dijabarkan dulu apa atau siapa itu Imam Mahdi. Nah, Bapak bisa jelasin nggak, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kekaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ditanyakan tentang berkenaan dengan Imam Mahdi, ya. Tentunya ada maksud dan tujuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan tentang kedatangan Imam Mahdi ini, karena merupakan ada kaitannya dengan akidah di dalam umat Islam, ya. Tentunya hal ini kita umat Islam merupakan akan terjadi perbedaan pemahaman tentang
kedatangan Imam Mahdi ini. Di sini ada beberapa pemahaman yaitu tentang Imam Mahdi itu. Yang pertama adalah Imam Mahdi itu adalah Isa itu sendiri. Kemudian yang kedua, Al-Mahdi adalah seorang khalifah ya yang bernama Mahdi dari Bani Abbas, ya ada yang seperti itu mempunyai pendapat. Kemudian ada lagi bahwa Mahdi adalah seorang dari ahlil bait dari Rasulullah, yakni dari keturunan Hasan dan Husain. Kemudian dari Syiah ya, juga ada mengatakan bahwa dari Syiah itu menjadi Imam Mahdi itu Muhammad bin Hasan As'ari dari keturunan Hasan, di dalam Hijatul Kiramah halaman 387. Jadi di dalam umat Islam itu sudah berbeda pemahaman tentang Imam Mahdi, yaitu seperti itu. Makanya untuk hal ini perlu kita mendalami ya tentang apa kaitannya dengan kedatangan Isa ibnu Maryam di akhir zaman. Jadi di antara Isa dan Imam Mahdi ini ada kaitan, ataupun satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nah, di antara kedatangan Isa ibnu Maryam itu juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan Nabi Isa yang turun, tapi semangatnya. Itu bukan orang ini. Ini di dalam tafsir ada beberapa ulama dari Indonesia ya itu di sana mengatakan bahwa nanti yang akan datang itu hanya semangatnya saja. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa nanti yang menjadi Isa itu adalah para ulama yang bersifat sabar, kemudian menjalankan amanah seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang lainnya terus adalah Nabi Isa alaihissalam itu sendiri yang datang nanti di akhir zaman Isa yang untuk Bani Israel kan yang gitu. Ramenya, itu yang ramenya. Betul. Kemudian bahwa Imam Mahdi dan Isa itu orangnya satu. Nah, jadi banyak versi sehingga umat Islam ya dari umat Islam itu bingung mana yang benar, Imam Mahdi itu yang mana gitu. Jadi atau Aisyah kah atau yang gimana itu. Jadi inilah pentingnya kita mengkaji hadis-hadis tentang Imam Mahdi ataupun Nabi Isa alaihissalam itu sendiri ya. Kemudian hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu sendiri ya diriwayatkan kurang lebih 50 hadis ya. 50 hadis akan kedatangan Imam Mahdi. Jadi sangat banyak sekali. Di antara hadis itu ada yang sahih, kemudian ada yang ahad, kemudian ada yang maudhu artinya tertolak, ada yang lemah. Tetapi karena banyaknya hadis itu menjadi mutawatir gitu. Artinya bahwa hadis itu jadi jelas atau kuat gitu. Jadi kedatangan Imam Mahdi itu. Kemudian di dalam kitab-kitab hadis juga itu banyak. Di dalam kitab hadis itu seperti di dalam Abu Daud, kemudian hadis Bukhari gitu, Imam Najah itu semua ada hadis-hadis itu tentang Imam Mahdi itu. Jadi sangat banyak sekali kan gitu. Jadi perihal apa atau siapanya Imam Mahdi itu beragam ya Pak ya. Iya, menurut tafsiran masing-masing katakanlah mazhab gitu ya. Iya. Nah, dan yang saya tangkap adalah Imam Mahdi itu merupakan salah satu akidah dalam Islam yang artinya kita harus mempercayainya dong Pak. Iya. Nah, kalau kedatangan Imam Mahdi itu merupakan suatu akidah, nah pasti ada tujuannya Pak. Iya. Nah itu tujuannya apa sih Pak? Diutusnya seorang Imam Mahdi itu? Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang imam itu tentu ada tujuan dan maksudnya kan. Kita melihat ya keadaan umat Islam sekarang ini bahwa umat Islam itu terpecah ya, berbagai golongan, sampai dikatakan di dalam hadis itu terpecah menjadi
73 golongan ya, banyak sekali itu ya perpecahan di dalam umat Islam. Jadi antara golongan yang lain itu saling mengkafirkan, saling menghujat, dan ini kan terjadi gitu. Kemudian negara Islam dengan negara Islam saling berperang. Nah, ini artinya bahwa di dalam umat Islam ini terjadi kemunduran, baik dari segi pemahaman tentang agama itu sendiri, kemudian dari segi akhlak, semuanya banyak kemunduran. Jadi kemudian karena perpecahan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk menyatukan kembali umat Islam itu, bukan hanya ulama-ulama biasa, artinya bukan imam-imam biasa atau imam masjid ya, ataupun para ulama-ulama biasa, tidak, tetapi seorang imam yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam itu adalah punya Allah Ta'ala, bukan punya manusia, tapi untuk memperbaiki Islam itu sendiri hanya Allah Ta'ala. Melalui siapa? Melalui Imam Mahdi tadi. Imam Mahdi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang akan mengutus gitu. Jadi enggak sembarangan utus saja. Tentunya nantinya di sana itu nantinya kapan dia datang, siapa namanya, di mana dia lahir, dari keturunan siapa. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab itu semua, orang bingung, umat Islam nggak tahu siapa yang sebenarnya, kapan dia datang, namanya siapa, kan gitu. Semua bertanya-tanya. Tetapi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu, memang saking banyaknya itu, ada mereka menganggap bahwa ya, hadis-hadis itu berkaitan dengan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman, tetapi sebenarnya tidak gitu. Jadi dianggap bahwa hadis itu adalah hadis berhubungan dengan Imam Mahdi, ternyata bukan, berhubungan dengan para sahabat sebelum-sebelumnya, seperti berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz ya kan, bahwa Imam Mahdi itu nanti memerintah selama membagi-bagikan harta, kan di dalam hadis itu ada Imam Mahdi akan membagi-bagikan harta. Padahal itu sebenarnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu dia membagikan hartanya, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah para nabi, ya kan gitu. Jadi kaitannya, jadi orang menganggap bahwa ini adalah hadis yang berhubungan dengan Imam Mahdi, padahal adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena di sana tidak disebutkan, hanya disediakan seorang khalifah yang membagi-bagikan harta, kan gitu di sana. Kemudian juga berkaitan dengan ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, ya kan. Padahal hadis itu ada berhubungan dengan seorang keturunan Nabi, ya. Dari keturunan beliau itu akan menjadi khalifah, menjadi sayyid dari sayyid ya, keturunan Nabi. Nah, dia orang suci memang. Jadi anggap dia itu sebagai Imam Mahdi oleh orang-orang, padahal itu bukan terkaitan dengan Imam Mahdi. Nah, situlah terjadi kekaburan itu, seolah-olah mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nama Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi itu lahir di Madinah. Jadi kalau tidak keluar dari Imam Mahdi, tidak lahir dari Madinah, mereka tidak percaya. Nah, seperti halnya katanya orang-orang Yahudi katanya. Setelah Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Arab, orang Yahudi nggak percaya. Seharusnya orang Yahudi dari keturunan Yahudi. Dan sekarang itu terjadi lagi. Dan ini terjadi lagi di zaman sekarang ini di dalam umat Islam. Ya betul. Jadi seperti itu terus menerus akan terjadi. Jadi kesalahpahaman inilah yang sehingga orang tidak jelas gitu. Jadi hadis-hadis yang berhubungan dengan Imam Mahdi tadi yang dikaitkan dengan Imam Mahdi yang di akhir zaman nantinya. Padahal bukan. Inilah terjadi seperti itu. Nah, kan tadi Bapak sebutkan bahwa ini terjadi ketidakjelasan nih. Iya, iya. Sementara salah satu tujuan Imam Mahdi adalah menciptakan persatuan di dalam umat Islam. Nah, artinya berarti Allah pun menurunkan tanda-tandanya, menunjukkan legitimasinya, surat tugas kalau kita bilang. Siapa Imam Mahdi itu, di mana, dari mana. Nah, itu tanda-tandanya seperti apa sih Pak dalam hadis atau Al-Qur'an? Di dalam hadis ya banyak, di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an banyak daripada tanda-tanda Imam Mahdi tadi.
Di sini saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kedatangan tanda-tanda daripada Imam Mahdi, yaitu terjadinya gerhana bulan dan gerhananya matahari. Nah, di dalam hadis itu berbunyi, an Muhammad bin Ali qala inna limahdina ayataini lam takuna munzu halqis samawati wal ard yankasiful qamaru li awali lailati min ramadana wa tankasifu samsu fil nisfi minhu. Nah, di dalam hadis Darul Qutni. Nah, di sini digambarkan sesungguhnya di dalam tanda Mahdi kami itu ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan, ya. Nah, di sini dikata semenjak langit dan bumi dijadikan bulan dan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pada malam pertama dan di bulan Ramadan, dan matahari terjadi pada pertengahan daripadanya. Jadi ini terjadi gitu. Nah, ini salah satu gerhana ini. Apabila ini sudah tanda itu terjadi, ini membuktikan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu tuh sudah datang. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah ini sudah terjadi? Nanti mungkin kita akan lanjutkan. Iya, gitu. Ini salah satu tanda yang sangat besar sekali gitu. Nah, kalau boleh kita sedikit sedikit geser gitu. Kalau tadi kan tentang pribadinya, tentang karakteristiknya seorang Imam Mahdi. Nah, kita sedikit meluas nih Pak nih. Iya. Sosok Imam Mahdi itu dikaitkan erat, sangat erat dengan seorang Dajjal. Iya. Dengan Dajjal. Ada yang bilang bahwa nanti di akhir zaman Imam Mahdi dan Dajjal itu akan saling tempur, perang, dan lain-lain tafsirannya. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas Imam Mahdi nih. Sekarang saatnya kita bahas lawannya dulu. Iya. Nah, itu Dajjal itu sebenarnya apa atau siapa sih Pak gitu? Iya. Baik, kali jadi sebenarnya tentunya Allah Subhanahu wa taala itu kan kalau ada yang atau antagonis istilahnya, ada yang sebagai yang baik, seperti itu, pasti ada lawannya yang baik dengan yang jahat. Jadi gitu. Jadi semuanya seperti halnya malaikat dengan setan, ya kan, itu selalu ada. Nah, sedang kedatangan Imam Mahdi ini Rasulullah SAW menubuatkan bahwa kedatangan Imam Mahdi ini nanti dia akan membunuh Dajjal. Nah, salah satunya itu adalah membunuh Dajjal. Nah, Dajjal itu siapa? Nah, banyak diriwayat di dalam hadis Rasulullah SAW. Di sana itu kata Dajjal itu artinya pembohong besar. Pembohong. Ya, pendusta kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, tapi gambaran Dajjal ini saking susahnya ya orang memahami tentang Dajjal ini, sehingga karena sifatnya terjadi secara ru'ya di alam kasaf ya, ataupun di dalam alam ru'ya, itu kadang-kadang orang memahami itu letterlek gitu. Jadi katanya hadis bahwa Dajjal itu matanya picak sebelah, ya kan, kemudian di dahinya ada tulis kafara, kemudian kalau dia berjalan di laut itu hanya di atas mata kakinya saja. Jadi banyak, kemudian dia punya binatang peliharaan dan segala macam kan gitu. Jadi gambaran-gambaran seperti itu hanya perlu kita pahami gitu. Itu secara kiasan ya. Artinya wujud Dajjal itu sebenarnya adalah bukan suatu bentuk wujud manusia yang berbentuk ya seperti itu. Jadi bukan manusia. Bukan manusia, tetapi adalah sistem. Sistem yang memperbandakan tentang kebohongan. Nah, makanya di dalam hadis itu, barang siapa yang ingin selamat daripada fitnah Dajjal, maka bacalah 10 ayat di surah Al-Kahfi di awal. Nah, di dalam itu dikatakan, memang tidak disebutkan Dajjal, dikatakan bahwa Tuhan itu mengambil seorang anak. Nah, artinya Tuhan itu mengambil anak. Artinya inilah kebohongan yang sangat terbesar di muka bumi ini.
bahwa mengatakan Tuhan itu punya anak. Ini adalah yang dikatakan kedustaan, kebohongan yang sangat besar sekali ini. Nah, ini Dajjal itu ada yang mempromosikan keberadaan Tuhan itu punya anak. Nah, gitu. Jadi kedustaan. Jadi kedustaan yang kecil juga bisa dikatakan Dajjal juga, orang yang tukang bohong, Dajjal juga. Jadi bukan hanya sekedar Dajjal itu bukan hanya mengatakan Tuhan itu punya anak, ataupun orang yang tidak percaya Tuhan juga sama. Orang yang bohong aja bisa disebut Dajjal. Kan gitu. Orang yang kelakuannya jelek segala macam bisa aja disebut Dajjal. Tetapi yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah fitnah Dajjal ini, yang mana dia akan menghancurkan akidah umat Islam tentunya di sini. Makanya untuk memperbaiki akidah umat Islam itu Imam Mahdi tadi ini tandingannya, memberikan supaya jangan sampai kita terbawa oleh kedustaan Dajjal ini tadi. Nah, sehingga dikatakan Dajjal itu nantinya dia Masihud Dajjal, dia akan menjelajahi seluruh dunia kan gitu dengan kebohongannya. Bahkan Indonesia pernah dijajah segala macam itu kan karena ini. Nah, jadi untuk mengembalikan lagi iman orang itu tentunya datangnya dari Allah melalui Imam Mahdi tadi untuk membarangi Dajjal ini. Gitu seperti itu. Jadi kaitannya dengan Dajjal itu ada gitu. Oh iya. Jadi intinya itu bahwa Dajjal itu sebenarnya bukan sosok manusia yang orang-orang banyak gambarkan gitu kan. Ada yang bilang bahwa Dajjal itu dilahirkan di suatu pulau apa namanya, Socotra kalau nggak salah pulaunya itu. Terus tinggal di sana bersama hewan yang nggak ada di tempat lain. Jasasah namanya. Ya, Jasasah. Hewan yang nggak ada di tempat lain yang hanya ada di pulau itu. Yang menjadi babysitternya kan, orang penjaga bilang. Ya. Kalau yang orang-orang bilang, tapi ternyata bukannya. Bukan. Tapi melainkan sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang berlandaskan kedustaan kebohongan. Kebohongan. Terutama kebohongan terhadap keesaan Allah ya. Iya, dan juga karena Dajjal ini dia hanya melihat duniawinya saja, jadi mereka itu fokus kepada dunia saja. Makanya mereka itu bergerak di bidang politik untuk menguasai dunia, ya kan gitu. Jadi tujuan mereka adalah ingin menguasai dunia. Jadi keimanan itu buta mereka, yaitu tadi sehingga mengatakan Tuhan itu tentang kaidah tentang keberadaan Tuhan punya anak itu adalah kebutaan mereka. Tetapi mata sebelahnya melihat gitu bahwa dia mata roh ini dikatakan dia bisa, Dajjal itu bisa menciptakan hujan, kemudian dia menghidupkan orang mati. Sebenarnya itu adalah gambaran kan gitu bahwa jangan kita artikan letterlek kan gitu. Jadi perlu kita pahami gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi itu penjaga itu tadi binatang pemeliharaan Dajjal itu ya para intelijen dari luar sana untuk mengadu umat Islam ya kan, seperti umpamanya di negara Irak, kemudian mereka menghancurkan negara itu melalui politik. Sesama Islam diadu domba gitu. Kekuatan itu yang dikatakan kekuatan intelijen mereka sebagai mata-mata tadi untuk umat Islam mengadu domba itu dari pembelian Dajjal tadi. Di sisi lain dia menyebarkan kebohongan tadi, kemudian dia menjajah negara-negara ini dengan sistem adu domba kan gitu, dengan yang lain gitu gitu. Jadi dari sistem politik ya, kemudian juga sistem ekonomi mereka juga kuasai kan gitu untuk menguasai ini gitu. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Fitnah Dajjal ini pengaruhnya terhadap dunia. Nah kita lanjut nih ke yang selanjutnya itu. Imam Mahdi itu juga sangat terkait dengan sosok Isa Al-Masih. Nah sebenarnya siapa sih Pak itu Isa Al-Masih itu? Apakah Nabi Isa yang dulu, yang sebelum Nabi Muhammad SAW, atau ada pengertian lain Pak? Jadi di dalam hadis itu kan kalau kita lihat ya bahwa ada kaitan antara Imam Mahdi dan Isa, kedatangan Isa di akhir zaman. Nah, di dalam beberapa hadis ya kan banyak yang menggambarkan bahwa
kita ada di dalam tugas-tugasnya itu banyak kesamaan. Kemudian di dalam hadis juga la mahdiya ila Isa, tiada mahdi kecuali Isa. Nah, jadi kalau kita artikan lagi tiada Tuhan selain Allah, kan sama seperti itu. Artinya mahdi yang dijanjikan di akhir zaman itu ya tadi Isa yang dijanjikan. Ya Imam Mahdi itu ya Isa itu ya Imam Mahdi. Orangnya satu, jadi hanya pangkat saja. Siapa sebenarnya dia? Nah, di dalam hadis itu tadi orang yang mengatakan Muhammad bin Abdullah, kemudian keturunan dari ini segala macam. Ada semangatnya aja. Apakah tidak perlu seorang figur? Nah, di dalam hadis juga yang lain ada dikatakan bahwa Imam Mahdi itu namanya Ahmad. Jadi di sana itu jelas di dalam hadis itu katakan Ahmad gitu. Nah, disinilah jadi Imam Mahdi dan Isa itu orangnya satu. Satu saja gitu, namanya Ahmad gitu. Jadi satu orang tapi memiliki bisa dibilang pangkat ya, semacam dua pangkat, dua titel gitu ya, dua titel seperti orangnya sama-sama aja itu. Oke, Pak. Jadi bukan berarti kekeliruan di dalam umat Islam itu ya, saudara-saudara kita yang lain itu masih beranggapan bahwa Imam Mahdi itu lain, Isa itu lain, sehingga katanya ada dua figur yang ini, padahal tidak gitu. Kalau kita di dalam sistem kepemimpinan saja, kalau sudah dua figur kan ramai berantem, chaos, jadi nggak ada sepakat. Jadi di sini kenapa disebutkan di situ Imam Mahdi dan Isa itu hanya pangkat gitu. Apakah Nabi Isa yang dulu atau apa bagaimana kan gitu. Jadi gini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman, Nabi Isa yang dulu, nah, di dalam Al-Quran dibantah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa yang dulu itu sudah wafat, kan gitu. Para sahabat kemudian juga sepakat, ya gitu kan. Setelah kita ketahui sejarah kan, bagaimana Nabi Muhammad SAW wafat, ya para sahabat itu sedih kan gitu. Sampai-sampai Hadrat Abu Umar marah gitu, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu wafat akan aku tebaskan gitu. Kemudian Rasulullah Hadrat Abu Bakar membacakan ayat ya kan, Muhammad itu adalah bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya kan gitu. Jadi ya, Nabi Muhammad saja seorang rasul gitu. Jadi telah berlalu juga rasul-rasul ya. Kalau seandainya kata Nabi Isa itu masih hidup di langit, tentu sahabat kan menyanggah, protes, tapi sahabat tidak menyanggah dengan ayat itu. Jadi sepakat. Jadi betul. Di dalam Al-Qur'an itu bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Kemudian di dalam hadis dikatakan umurnya 120 tahun. Ya, tentu yang datang itu apakah orang yang sudah meninggal? Tentu tidak. Jadi datang itu adalah orang lain dari antara umat Muhammad ini yang menyandang gelar Isa dan Mahdi tadi. Sehingga di dalam surah Az-Zuruf ayat 57, falama Isa ibnu Maryam masalan, maka manakala Isa itu menjadikan permisalan, maka kaum menjadi hingar-bingar, menyanggah kan gitu. Tidak terima gitu. Jadi sebenarnya kedatangan Isa yang dari zaman itu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW yang menyandang gelar Isa tadi, hanya permisalannya saja. Gitu. Jadi gelarnya saja. Itulah. Jadi namanya Imam Mahdi itu adalah Ahmad, jelas di dalam hadis. Sedangkan yang tadi katakan Muhammad bin Abdullah, kemudian yang lain-lainnya itu berkaitan dengan para sahabat zaman dulu gitu. Dianggap sebagai Imam Mahdi. Itu disitulah kekeliruannya di situ. Jadi inti dari masalah perbedaan penafsiran itu karena bisa dibilang misinterpretasi gitu. Kekeliruan dalam penafsiran hadis gitu ya Pak. Yang awalnya dianggap bahwa berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman, ternyata tentang hal lain gitu ya Pak. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan antara Isa Al-Masih dan Imam Mahdi itu memiliki
persamaan nih. Nah itu Iya. persamaannya apa aja itu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya persamaan tentang Imam Mahdi itu, ya kan, bahwa di dalam hadis tadi bahwa tidak Mahdi kecuali Isa tadi. Kemudian di dalam hal apa namanya tugas-tugasnya itu sama, ya kan. Di sana itu apa namanya menjadi imam ya, di sana dikatakan bahwa Isa kedatangan menjadi imam yang adil, ya kan, begitu Imam Mahdi juga menjadi imam yang adil. Dari segi tugasnya sama. Jadi dari hadis itu jelas bahwa sama visi dan misinya, bukan berbeda kan gitu. Jadi orangnya satu, jadi nggak mungkin berbeda kan gitu. Oke. Jadi antara Isa Al-Masih dan Imam Mahdi itu jelas sama karena memang orangnya pun sama Ya, gitu. itu juga gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan, mungkin bisa dibilang pertanyaan pamungkas nih. Iya, iya. Tadi disebut bahwa tanda kedatangan, tanda diutusnya seorang Imam Mahdi itu adalah gerhana bulan dan gerhana bulan dan matahari Iya, iya. di bulan Ramadan. Iya, iya. Dan sejauh yang saya baca itu memang telah terjadi Pak. Iya, iya. Jadi ini pertanyaannya, sudahkah atau belumkah ini sosok tersebut, sosok Iya, iya. Imam Mahdi itu diutus? Kalau kita melihat dari hadis-hadis ini, kalau kita melihat daripada tanda Imam Mahdi itu, sudah datang Imam Mahdi itu pada tahun 1894 kalau tidak salah ya. Itu terjadi gerhana matahari dan bulan, itu di bulan Ramadan ya. Itu terjadi setelah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Jadi para ulama pada waktu itu belum percaya, tetapi mereka meminta satu tanda bahwa tanda Imam Mahdi itu adalah ini. Di dalam hadis Darul Qutni ini, dia akan terjadi gerhana matahari dan bulan di sana itu, di bulan Ramadan itu, kan gitu. Jadi terjadi di sana. Nah, setelah Hadrat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, tanda itu terjadi. Gitu. Jadi tanda dari langit itu tidak bisa kita buat-buat gitu. Jadi nggak bisa harus dibuat, memang datang dari Allah Ta'ala kan gitu. Itu salah satu tanda daripada kedatangan Imam Mahdi itu. Bisa saja orang mengaku Imam Mahdi kan gitu. Tapi tanda itu ada nggak setelah dia mendapatkan ataupun pembenaran daripada tanda itu. Nah, itu salah satunya yang jadi Mirza Ghulam Ahmad itu mendakwakan diri, beliau memang serta-merta ditolak, ditentang kan gitu. Tidak mungkin seperti Nabi kita Muhammad SAW di awal juga ditentang. Hanya satu orang, kemudian terjadi apa namanya perubahan, yang pertama sendiri, kemudian makin berkembang. Disitulah sunnatullah itu terjadi. Jadi Allah Ta'ala sendiri walaupun dunia memusuhi seluruhnya tidak akan bisa, karena dia datang dari Allah Ta'ala gitu. Dan dilindungi juga oleh Allah Ta'ala gitu. Oke Pak, luar biasa. Itu pemirsa KKJ dimanapun Anda berada, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bapak Mumalik Rahmadi. Ya kalau kata anak zaman sekarang itu daging banget lah. Itu banyak khazanah yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap, terutama mengenai kaburnya penafsiran tentang kedatangan Imam Mahdi, dan juga kedatangan Imam Mahdi itu sendiri, siapa, kapan, dan juga bagaimana kita menyikapinya. Nah, untuk sesi penjelasan mungkin sudah cukup. Lalu kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Preska HS. Izin bertanya, Imam Mahdi akan muncul di mana dan dari keturunan siapa? Jazakumullah. Nah, itu apa Pak jawabannya Pak?
yaitu tadi hadis-hadis tentang lahirnya Imam Mahdi, kemudian apa tadi itu, keturunannya ya, jadi dari mana dia munculnya Imam Mahdi, kemudian dari turunnya, semua di dalam hadis itu dijelaskan bahwa di dalam hadis itu dari keturunan Siti Fatimah, dari Itrate gitu. Dan juga beliaunya itu muncul dari sebelah timur ya kan. Kemudian juga ada yang mengatakan lahir Imam Mahdi itu di Madinah. Itu tadi tengah hadisnya itu banyak tadi kan gitu. Tetapi kalau kita meyakini berbagai hadis itu tadi yang saya katakan tadi berhubungan dengan orang lain gitu, dianggap hadis itu seperti di lahirnya di Madinah ya kan gitu, itu berhubungan dengan orang lain yang dianggaplah sebagai hadis. Tapi yang jelas di dalam hadis itu banyak mengacu kepada bahwa Imam Mahdi itu akan lahir di timur, sebelah timur ya, daripada ya dari timur ya, seperti itu. Nah, kemudian juga mengatakan bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah SAW, baik itu mengatakan ada yang dari keturunan Hasan, kemudian ada yang mengatakan dari Husain, ada yang mengatakan dari Abbas. Yang penting dari siapapun, dua-duanya juga bisa dalam satu wujud satu orang, bisa saja kan gitu dari itu. Kemudian yang jelas itu yang adalah dari umat Nabi Muhammad itu sendiri, karena tidak semua ahlul bait itu keturunan Rasulullah. Salman Al-Farisi saja bisa disebut dengan ahlul bait. Padahal bukan, tidak ada kaitan dengan. Jadi yang di sini secara rohani kaitannya juga secara rohani dan jasmani, baik keturunan rohani dan keturunan jasmani. Tapi yang diutamakan itu adalah keturunan rohani. Bisa saja keturunan Nabi tidak taat kepada Nabi itu sendiri, seperti Nabi Nuh alaihissalam menentang ya kan, bukan daripada ahliku katanya. Jadi yang jelas itu baik keturunan rohani maupun keturunan jasmani. Nah kedua ini ada di dalam diri Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini. Beliau itu dari garis keturunan dari Siti Fatimah, dari bentuk ininya, kemudian dari rohaninya beliau sangat taat, kemudian beliau menulis buku-buku hasanah-hasanah tentang Al-Quran, kecintaan beliau dengan Rasulullah SAW itu sangat luar biasa kan gitu, sehingga karena saking beliau asiknya panafi Rasul itu mendapat karunia, beliau mendapat pangkat kenabi Imam Mahdi tadi dan Isa tadi, karena saking taatnya kan gitu, sehingga beliau layak oleh Allah Ta'ala dipilih gitu. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi Allah Ta'ala tahu meletakkan yang pantas kepada siapa kan gitu. Itulah mungkin. Jadi intinya tuh bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu diutus sebagai Imam Mahdi itu karena pertama itu memang tingkat rohaninya yang sangat luar biasa dan juga memang secara keturunan fisik jasmani itu memang masih ada kaitan dari Siti Fatimah itu, Pak. Oke, Pak. Ya. Oh ya, pemirsa, bagi yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan di sesi di bagian live chat YouTube di layar kanan Anda ya. Silahkan ajukan di situ. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fauzi Amir Syah. Assalamualaikum Pak Mubalik, saya mau tanya bagaimana meyakinkan Gair Ahmadi tentang Imam Mahdi itu sudah datang. Sisi mana yang perlu kita sampaikan agar dapat meyakinkan mereka? Jazakumullah. Ya. Ini tentang tabligh nih Pak. Ya, tentunya untuk menyampaikan kedatangan Imam Mahdi itu sesuatu hal yang sangat penting ya di dalam kita sebagai orang Islam tentunya, karena ini merupakan sangat penting yang karena saya katakan dari sejak awal berkaitan dengan akidah ya. Jadi jangan sampai kita salah memberikan pemahaman supaya meyakinkan mereka itu, tentunya kita
Ya memang secara dalil, ya kita kadang-kadang itu orang banyak mengandalkan dalil ya. Tetapi kekuatan rohani kita tidak dibangun. Akhlak kadang-kadang perbuatan dan perkataan kita berbeda kan gitu. Justru untuk meyakinkan seseorang itu adalah kita tablik itu dengan akhlak kan gitu. Kalau akhlak kita baik ya kan, kemudian hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, jadi kayaknya untuk bertablik itu sangat mudah gitu. Kadang-kadang di jalan aja kayak tadi saya kan gitu. Ada jalannya kan gitu. Kalau memang sudah ini untuk menyampai itu ada aja jalannya itu. Cuman tinggal kondisi batin kita ini. Jadi kekuatan rohani itu yang perlu kita bangun, terutama di dalam jemaat kita ini sekarang ini. Kenapa kok di dalam jemaat ini sangat sedikit orang yang masuk ke dalam jemaat ini? Ya mungkin kekuatan rohani kita kurang. Ya, jadi untuk meyakinkan mereka kita harus banyak menangis, banyak berdoa. Di sisi lain memang pemungkasnya dalil-dalil itu juga boleh, tetapi untuk mengandalkan itu saja tidak, karena tidak orang awam kadang-kadang dikasih dalil dia nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita sampaikan kemudian harus sesuai dengan nalar mereka, kemudian daya pikir mereka, lihatlah situasi dan kondisi gitu. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang mereka tidak memahami. Jadi susah yang dipaksakan. Jadi tablik itu nggak gampang. Di zaman Rasulullah SAW aja, Rasulullah SAW ya kan pernah menyuapi orang Yahudi ya kan, sampai meninggal kan nggak beat, nggak masuk Islam. Di zaman Abu Bakar baru dia ini menanya siapa itu Muhammad. Iya kan? Bukan berarti harus dek kita tablik langsung bayar, enggak, proses. Jadi yang memberikan petunjuk itu hanya Allah Ta'ala. Pantas enggak kita dapat karunia itu, tapi kita sebagai seorang ini harus meyakinkan itu dengan kekuatan rohani kita tadi, dengan ibadah kita kuat, kemudian hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita jalin ya kan. Itu makanya pentingnya kekuatan dari dalam itu. Kalau masalah dalil kadang-kadang pernah ditablikin seorang tokoh sampai dari sore sampai tengah malam nggak beat, padahal dia pintar. Saya tidak sebutkan namanya kan gitu. Disuruh beat ya nggak beat, nggak bisa karena itu karunia kan gitu. Jadi jangan, yang penting kita itu sebagai seorang Ahmadi berkewajiban menyampaikan. Gitu ya, mungkin tadi kita sesuai dengan nalar mereka. Kalau kita bicara tentang dalil ya tentunya yang nanya itu orang-orang pesantren ya, kita harus mengasih dalil kan gitu. Yang penting pertama tunjukkan akhlak kita baik, itu merupakan tablik yang sangat luar biasa. Kemudian tadi ya kita lihat kadang-kadang kita mengeluarkan senjata itu tidak perlu mengeluarkan bom kepada hanya satu orang, cukup dengan badik aja sudah cukup kan gitu. Jadi nggak terlalu ini sih meyakinkan orang itu aja mungkin. Jadi dalam bertablik menyampaikan bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu telah datang, telah diutus. Itu pertama kita harus memperkuat rohani dulu ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum kita berargumen dengan dalil, maka pondasinya dulu, akhlak kita dulu yang harus kita pupuk, kita bangun secara kokoh. Nah oke. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yadi Supriyadi. Assalamualaikum, bahwa para ulama meminta tanda kebenaran Imam Mahdi dengan menunjuk hadis Darut Qutni. Nah, bagaimana reaksi mereka setelah gerhana yang dimaksud terjadi? Jazakumullah. Ya. Jadi apapun sesuatu kebenaran itu, ya, walaupun sudah berkali-kali diberikan tanda, ya, jadi manusia itu ya kembali lagi ingkar gitu. Seperti zaman Rasulullah SAW, kurang apa Rasulullah memberikan tanda? Itu banyak mukjizat yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW itu. Tapi kalau memang dia ini tetap seperti itu, nggak bisa menerima kan gitu, karena
Itu tadi kesombongan yang ada di dalam dirinya. Makanya kalau kita gambarkan di dalam tentang Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk menyembah bersujud kepada Adam, bahwa malaikat bersujud tetapi iblis nggak mau. Nah, jadi gambaran seperti itu apabila datang utusan Tuhan ke datang dunia itu, orang-orang yang ini dia tidak mau karena dia merasa hebat. Sebenarnya harusnya aku nih jadi Imam Mahdi kan gitu, bukan dia kan gitu. Tapi nggak bisa karena Allah Ta'ala sudah menentukan bahwa yang memilih itu hanya Allah Ta'ala kan gitu. Tapi itulah manusia itu karena merasa pintar, merasa ini, dia tidak mau bersujud, tidak mau taat, maksudnya situ kepada himbauan-himbauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu supaya tunduk kepada utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan itu menggambarkan ini juga di zaman sekarang pun sama. Utusan Tuhan, Imam Mahdi itu kan utusan Tuhan. Fejara itu faibahu ala hazan wala saldi fa innahu halifatullahul mahdi. Halifatullah di sana dikatakan. Jadi Imam Mahdi itu halifah, utusan Tuhan, yaitu Nabi Isa tadi. Jadi bukan dia sembarangan, ini bukan halifah pengganti Nabi, tetapi dia halifatullah. Gitu. Jadi di situ penekanan halifatullahul mahdi. Jadi utusan Tuhan, bukan sembarang. Tetapi dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW tadi. Gitu. Sehingga di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Isa itu akan dikuburkan bersama dengan Rasulullah. Itu hanya kiasan, bahwa makan beliau di sisi Allah itu saking panahnya beliau itu menyatu, seperti halnya kita bercermin bayangan kita dengan kita persis sama kan. Gitu. Jadi Rasul itu wujud aslinya, sedangkan Hajat Masih Maut itu sebagai bayangannya dari segi sifat-sifatnya ya, mengikuti Rasulullah sepenuhnya gitu. Ibarat fotokopi itu yang pertama kali lah. Ya. Setelah itu kan buram-buram itu. Ya, lama-lama buram. Makanya orang-orang yang para ulama juga bisa dikatakan dia mengikuti para nabi, utusan nabi kan ada yang sempurna dia mengikuti, ada yang lemah, ada yang ini kan seperti itu juga. Jadi sehingga dikatakan dia dikuburkan dalam satu makam. Nah itu hanya kiasan. Jadi tidak mungkin kalau kita lihat di Mekah itu kan udah diisi ini, masa dikubur lagi ke di sana kan Imam Mahdi, enggak. Nah inilah kekeliruan seperti itu. Jadi intinya bahwa orang-orang belum mau menerima kenyataan bahwa Imam Mahdi memang telah diutus tuh karena memang rohani mereka yang ya mungkin belum atau mungkin memang belum karunianya gitu ya Pak ya. Iya. Belum karunianya untuk menerima, untuk berbaiat kepada Zat Masih Maud. Pertanyaan selanjutnya, udah skip. Oke. Alhamdulillah, Kak Haji edisi hari ini sudah berakhir, baik dari sesi penjelasan dan juga sesi tanya jawab. Dan untuk bagian terakhir, final session ini, yaitu closing statement dari Bapak Mubalik Rahmadi. Bapak. Ya, jadi itulah mungkin yang kita perlu garis bawahi, bahwa pada intinya bahwa Imam Mahdi itu sudah datang. Itu di dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Beliau itu disebut dengan Masih Maud, artinya Al-Masih yang dijanjikan. Dan beliau adalah meneruskan misi daripada Rasulullah SAW. Beliau tidak membawa ajaran baru, beliau hanya meneruskan syariat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir pembawa syariat. Tidak ada lagi Nabi yang bisa membawa syariat baru. Tetapi kalau hanya mengikuti sebagai Nabi umati, bisa dia. Karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga dia mendapat pangkat kenabian itu. Nah, jadi yang dikatakan Nabi terakhir itu adalah Nabi terakhir pembawa syariat. Jadi tidak ada lagi Nabi yang membawa syariat baru. Nah, itulah perbedaan kita dengan saudara-saudara kita Muslim yang lain. Dari Ahmadiyah kan, Ahmadiyah itu mengatakan Hadrat Mirza Ahmad itu adalah
nabi yang tidak membawa syariat baru, hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu perbedaannya. Hanya perbedaan dari ini. Jadi kalau secara hukum semuanya kita mengikuti Al-Quran dan hadis dan segala sunnah-sunnah Nabi, semuanya kita ikuti. Selama itu ada di dalam Al-Quran, selama itu ada sunnahnya, ada hadisnya, ya kita harus laksanakan. Jangan menambah dan jangan mengurang. Karena tidak mungkin kita akan sempurna iman kita kalau kita sudah menambah-nambah ajaran yang bukan dari Rasulullah atau dari Allah Ta'ala, nggak mungkin. Itu sudah jadi bid'ah jadinya kan gitu. Sampai kita seperti itu. Sudah. Alhamdulillah KKJ hari ini sudah beres. Telah terlaksananya semua rangkaian dari Kamis Kajian edisi hari ini. Untuk menutup acara ini, agar juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Mubalik Rahmadi. Bapak, silahkan. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Kalaupun ada kekeliruan, mohon maaf. Tidak ada yang sempurna. Baik, semoga acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akhiri dengan doa dimulai. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana taqabbal minna. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين.